Good evening, everyone. Welcome. Selamat sore kepada para hadirin dan guest speaker hari ini. Selamat datang di acara Breeding Unicorn. Senang sekali kita semua bisa berkumpul bersama di acara ini. Dan juga terima kasih kepada para hadirin dan juga guest speaker karena sudah meluangkan waktu Anda sekalian supaya bisa hadir berkumpul bersama. Oke, dalam acara ini basically tema yang kita bawakan adalah para founders akan mendapat wawasan yang mendalam dalam mempersiapkan startup mereka supaya bisa menarik pendanaan di hadapan para investor. Nantinya founders dapat mempelajari perjalanan startup dari sejak awal berdiri hingga persiapan mungkin ke depannya menuju ke IPO atau bisa melantai di bursa saham. Para guest speaker juga nantinya akan mengulas lebih dalam tentang formulasi, bagaimana membuat formulasi bisnis dan juga strategi financial untuk menjadi unicorn. Oke, sebelum kita mulai, sekilas rundown agenda acara hari ini. Topik pertama akan dibawakan oleh Bapak Fredrik Lasari dengan topiknya tema adalah Understanding IPO. Kemudian topik selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Denny Agusman dari Prepare Labs yang bertema Fundraising One-on-One. Topik selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Rehan Gautama dengan topik Pajak I.O. yaitu B2B Automated Tax Solution Overview. Dan last but not least, kita akan masuk ke Q&A session. Don't forget untuk prepare your question dan stay tune sampai di Q&A session karena nanti kita akan ada hadiah bagi 2 penanya terbaik sebesar Rp100.000 masing-masing. Jadi don't forget, jangan kemana-mana, stay tune sampai ke Q&A session. Oke, baik. Without further ado, kita akan mulai dengan topik pertama. Presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Fredrik Lasari dengan tema Understanding IPO. Bapak Fredrik, the floor is yours. Silahkan. Ya, terima kasih Vanessa. What a good opening remarks. Selamat sore semua. Thank you yang udah hadir ya di sini. Udah luangin waktu sore-sore abis kerja gitu ya. Duduk di sini buat dengerin Zoom. Nah, saya mau bicara dulu nih. Kita bahas IPO. Itu tujuannya itu supaya kita tahu salah satu end game dari startups ya. Beberapa waktu ini kan kita sering dengar ada beberapa startups yang IPO di bursa gitu ya. Bukan cuma di bursa Indonesia, tapi juga di bursa luar negeri salah satunya. Dan itu udah terjadi cukup lama dari tahun 2017 itu pertama. Nah, jadi setelah kita tahu endingnya, salah satu endingnya apa, kita kebayang pada saat bikin bisnis, bikin startups, apa aja sih yang harus diperhatikan gitu supaya kita tuh sukses. Sukses apa? Untuk kalau kita jadi pebisnis, salah satunya adalah untuk exit. Bukan artinya full exit, bisa saja partial exit begitu. Nah, mari kita mulai. Next slide, coba. Saya akan perkenalan dulu. Next slide, Nes. Thank you. Ini dari saya sendiri adalah saya sudah 6 tahun lebih pengalaman di bursa saham, terutama sebagai analis dan sebagai investment banking. Jadi analis ini salah satunya mungkin yang kalian sering dengar bikin financial report ya, atau research report untuk perusahaan, call buy atau sell, itu salah satu yang saya lakukan. Lalu juga investment banking, itu membantu perusahaan untuk mendapat funding, tapi levelnya untuk IPO atau misalnya obligasi salah satunya. Nah, saya sendiri juga seorang CFA Society Indonesia Volunteer. CFA itu Chartered Financial Analyst, salah satu charter ya, atau izin yang tertinggi untuk analis di dunia gitu. Berikutnya saya juga pernah speak up di TEDx di Prestia Mulia tahun 2017 dengan judul The Physics of Money. Jadi kalau nanti kalian iseng pengen tahu pandangan saya terhadap uang itu seperti apa, itu bisa googling atau di YouTube untuk TEDx saya. Lalu juga saya ada beberapa kali jadi startup guest mentor. Jadi lumayan familiar antara perusahaan yang cukup besar IPO atau yang masih awal sekali di startup. Jarang malah yang tengah-tengah gitu. Next.
Nah, ini kita mulai dari startup yang ada di dunia, yang udah IPO. Ada listnya di situ, di tabel. Kita bisa lihat yang paling, ini saya ambil data 2018. Kenapa? Karena yang namanya keren-keren yang kita kenal, itu dari tahun 2018, lebih banyak IPO. Nah, itu bisa dilihat dari valuasi, itu pada saat IPO, market cap, itu harga dia pada saat saya ambil datanya. Ini saya ambil di akhir bulan Juli kalau nggak salah. Eh, Lalu juga saya hitung penambahannya dari awal dia IPO, yaitu dari valuasi, sampai waktu data saya ambil. Nah, kita bisa lihat beberapa dari situ angkanya lumayan besar ya. I mean, bisnis itu kalau bisa secara konsisten naik double digit, itu sudah cukup bagus. Apalagi bisa triple digit begitu. Nah, kalau dilihat yang paling besar untuk increase-nya itu adalah Zoom, salah satunya. Karena rising demand ya, tahun 2019, dia baru IPO, itu saat kita sedang mulai awal-awal COVID. Semua orang takut untuk keluar, jadi kebutuhan Zoom itu meningkat. Makanya increase-nya paling besar. Tapi di luar itu, ada juga yang negatif. Seperti McAfee, itu kalau kita tahu kan antivirus. Dan juga Coinbase. Coinbase itu yang cryptocurrency. Dia baru IPO 2021 awal ini, dan kebetulan kripto harganya lagi turun waktu itu. Jadi waktu IPO banyak yang dumping gitu. Intinya apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu adalah tidak semua perusahaan IPO itu sukses. Suksesnya sukses apa? Dalam arti IPO-nya yang sukses. IPO yang sukses itu adalah salah satunya dalam setahun paling tidak harga sahamnya meningkat. Kalau di Indonesia mikirnya malah 1-2 hari udah meningkat, udah bagus. Habis itu mau keluar mau apa peduli amat ya kan. Tapi kalau kita bicara skop internasional, sukses itu tidak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Sustainability salah satunya. Nanti saya bahas itu. Nah, yang ingin saya highlight berikutnya, IPO itu tidak selalu caranya seperti yang ada yang dibayangkan orang ya. Misalnya dia filing ke bursa, lalu harus tawarkan ke investor satu persatu gitu. Contohnya Spotify. Spotify itu waktu IPO, dia tidak ditawarkan secara umum. Jadi Spotify itu sebelum dia melantai, dia ditawarkannya hanya di beberapa orang saja. Jadi mungkin ada klub isinya orang-orang yang the 1% gitu ya, yang di US misalnya kumpul punya dana 1%-nya US, dikumpulin, dia raise fund dari situ salah satunya. Jadi waktu IPO harganya dia juga mungkin valuasinya sudah lumayan rendah gitu, karena biasanya yang ngambil banyak itu pasti minta nego kan. Nah, ada juga kasus kedua, Airbnb, itu yang awalnya dia harganya itu mau 31 miliar US dollar, tiba-tiba dia slash jadi 18 miliar US dollar saja. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu Airbnb tahu kondisi sekarang 2020 COVID ya kan, itu orang udah jarang traveling, ya udah valuasinya turun aja, nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat, dia grow-nya juga 400% year to date, dari inception, pertama kali IPO sampai sekarang. Not bad. Aslinya kan berarti kalau dia mau cari 38, ya sekarang nilainya udah mungkin hampir 3 kali lipat ya gitu kalau lihat dari market cap-nya. Jadi ya not bad, not a bad deal gitu. Seperti yang saya bilang, kalau bisnis setiap tahun bisa double digit, dia bisa triple digit juga, it's good enough gitu. Jadi kira-kira bayangannya begitu. Startup yang udah IPO, kondisi sekarang seperti apa, saya udah jelaskan. Yang kita harus tahu adalah tidak semua IPO itu sukses, jadi kita harus punya strategi sebelum IPO, apa saja yang perlu diperhatikan gitu. Oke, next. Saya mau cerita, ini di Indonesia ya, salah satu pionir IPO. Mungkin kalau di sini para hadirin ada yang trading saham atau investasi saham, tahu juga mungkin PT ini, PT Kioson. Ini kode sahamnya Kios kalau pernah dengar. Ini emiten yang salah satu yang tercatat pertama dengan tema tanda kutip startup. Pada saat itu belum ada papan akselerasi. Jadi di bursa itu masih cuma ada papan pengembangan dan yang satu lagi papan develop ya, yang udah besar gitu. Nah, ini pertama kali perusahaan yang kalau kita lihat base-nya itu digital. Bisnisnya adalah untuk menopang offline, online to offline bisnis. Jadi mereka
bikin sistem di mana warung-warung gitu ya, offline, itu dikasih tablet, mereka bisa beli supply-nya pakai tablet itu, sesimpel itu sebetulnya. Nah, setelah itu, mereka IPO salah satu yang pertama, jadi waktu itu juga cukup sukses awalnya, tapi setelah, ada beberapa kasus, itu seperti karena kan itu di warung kasih tablet ya, kadang orang iseng gitu, tabletnya malah diambil gitu, akhirnya bisa merugi. Nah, itu nggak salah juga, karena kan mungkin, awal-awal konsepnya bagus, on the paper, tapi setelah jalan ternyata baru ketemu kendala, gitu. Oke, next. Jadi, selain Kioson, ada juga PT Yellow Integra, ini kode sahamnya YELO, ya. Bisnisnya juga cukup menarik, sebelum terjadi pandemi, ini salah satu bisnis yang saya pernah explore, as an analyst, saya cukup tertarik, itu produknya adalah Passport, kalau pernah tahu. Jadi itu semacam modem untuk internet, kita bawa ke luar negeri. Kenapa itu? Mereka mau problem solving untuk, misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri, daripada kita susah-susah beli SIM card, terus isi pulsa mahal, eee, mereka langsung aja sebelum berangkat, kita masih di Indonesia, bisa dapat modem ini. Jadi waktu kita nyampe di negara yang kita mau, nggak perlu lagi cari SIM card, nggak perlu lagi, bayar lagi buat pulsa internet gitu, cukup pakai Passport. Nah, eee, ini termasuk startup yang waktu itu, saya tertarik karena travel itu cukup pesat ya tahun 2018. Kalau kita buka Instagram tuh teman-teman pada jalan-jalan semua gitu. Nah, eee, tapi sayangnya waktu 2019 juga setelah ada Covid, otomatis Yellow juga underperform, tapi sepertinya terakhir saya baca udah mulai ada pivot ke bisnis lain. Jadi as a startup, itu juga penting apabila kita punya core bisnisnya itu mulai tidak bisa kita teruskan atau mungkin rugi gitu ya, boleh melakukan pivot. Itu salah satu yang saya lihat dari, eee, pengalaman di capital market terhadap startup. Next. Nah, di Indonesia itu sekarang startup-nya udah bukan level yang raising fund-nya di bawah 100 miliar saja. Jadi kalau tadi kita bicara, Kioson itu misalnya dia cari sahamnya itu, cari dana sekitar 45 miliar, kalau, tadi satunya lagi Yellow itu carinya sekitar, eee, 48 miliar. Sekarang udah carinya lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau dilihat itu yang masuk sekarang levelnya itu seperti Goto, Gojek sama Tokopedia gitu, siapa yang nggak pakai kan, itu sekarang produk tiap hari kita pakai. Tiket.com juga. Terus yang terakhir malah ada yang IPO-nya di luar negeri, itu JNT. JNT Express itu owner-nya justru dari mainland China, kebetulan market besarnya ada di Indonesia, dan mereka IPO-nya ada di US, gitu. Dan nilainya bisa dilihat sendiri, sekitar 14 triliun. Itu investor di Indonesia mungkin kalau, suruh invest itu mikir ya, jumlahnya besar sekali gitu. Jadi sekarang levelnya udah makin beda gitu. Next. Nah, ada beberapa pandangan dari bursa saham terhadap startup yang IPO ini. Salah satunya sih yang menarik adalah Goto Traveloka yang mau IPO di Indonesia, itu bisa menjadi daya tarik juga sebetulnya. Daya tarik dari untuk para investor masuk, dan juga untuk startup lainnya, untuk go public. Saat ini sudah mulai ada regulasi yang dibuat oleh bursa, khusus untuk perusahaan-perusahaan yang tech-based ini, yang fast growing. Jadi sebetulnya bursa sendiri juga mendorong supaya startup di Indonesia itu, terutama yang teknologi base ya, untuk IPO. Dan kedua, dari bursa sendiri juga mengikuti tren yang sebelumnya sempat rame, itu SPACs. SPACs ini seperti bisa dibilang PT milik seseorang, PT-nya masih kosong, belum ada aset, udah di IPO-in gitu. Nah, dana yang mereka raih ini akan dipakai untuk investasi lagi atau akuisisi perusahaan-perusahaan masuk ke dalam PT-nya. Jadi misalnya Anda punya startup, kebetulan SPACs ini lihat, oh ternyata ada nih startup yang menarik. Jadi daripada dia harus IPO-in startup ini pelan-pelan, susah, dia langsung beli aja pakai PT SPACs itu yang kosong, ada dana, dia beli startup Anda, masuk ke portfolio dia gitu.
Nah, itu SPAX. Di luar negeri juga konsepnya masih baru, di Indonesia tentunya masih belum selesai juga ya sampai sekarang aturannya, masih terus digodok gitu. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, yang menarik adalah kenapa saya yakin di Indonesia juga IPO itu bisa menarik, bisa besar ya untuk startup. Selain dari bursa yang mendukung, ternyata kita bicara e-commerce aja di Indonesia itu porsinya yang cukup besar. Bisa lihat di tabel yang sebelah kanan, itu kalau disebutin dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, itu udah punya Indonesia semua. Ini kita bicaranya adalah awalnya Southeast Asia ya. Tapi ini kalau lihat dari angka, secara visit paling banyak Indonesia. Artinya marketnya Indonesia berkembang lebih cepat daripada negara lain di Southeast Asia. Terus kalau kita bicara funding di sebelah kiri, pendanaannya, itu justru paling besar juga Indonesia dibandingin negara lain. Jadi artinya potensi, ini baru bicara e-commerce aja ya, belum bisnis lain. Potensi karena kita punya populasi yang cukup besar, multiplier populasi ini ya dibilang, kita jadi salah satu winner gitu untuk bisa go public dan bisa attract investors juga. Nah itu yang pingin bursa capture saat ini. Next. Jadi pertanyaannya sekarang untuk start kalau kita mau IPO nih dari startup, kita bangun sendiri dari awal, kita targetnya mau sampai IPO, itu perjalanannya seperti apa? Nomor satu, kita harus punya ide dulu, apa sih yang kita mau solve problemnya? Kita perlu bikin produknya, mock-up-nya, atau kita perlu bikin service. Itu dari kita sendiri. Dan kalau lihat dari grafiknya, di stage idea itu, kita harus udah keluar modal sendiri. Karena kita sendiri harus percaya sama bisnis kita. Jadi investor itu paling suka kalau ownernya sendiri masukin dana juga ke bisnis dia sendiri. Nah, di luar itu setelah ketemu ide nih, kan harus eksekusi. Nggak boleh ide itu cuma disimpan. Kalau nggak kita cuma ngomong, oh saya pernah kepikiran itu. Tapi mana buktinya? Yang penting kan bukti. Jadi di situ kita harus eksekusi, kita butuh tim. Makanya muncul co-founder stage. Kita cari tim, ya bagus kalau misalnya kita punya dana kuat bisa hire orang ya. Kita bisa pegang saham sendiri 100%. Tapi kalau kita startnya dari bisa dibilang bootstrapping ya, dana kecil, kita bisa hire co-founder, ajak co-founder masuk. Teman-teman misalnya kayak saya jago di bisanya di keuangan, saya nggak bisa IT nih, saya cari teman orang IT, saya ajak, yuk kita kerjasama bikin PT bareng, atau sebelum PT ya paling nggak kita rembukan dulu bikin produk bareng, yuk yang bikin produknya saya mikirin konsep misalnya. Terus, oh saya kurang ngerti marketing, saya cari teman yang jago marketing. Itu co-founder stage. Sampai kita benar-benar produknya udah jadi, bisa dijual, baru kita minta dana. Pertama itu adalah dari teman sama keluarga. Kenapa? Ini lingkaran paling dekat sama kita. Kalau mereka aja sampai nggak mau invest, berarti ada yang salah sama produk kita. Bukan nggak cuma salah ya, mungkin tidak menyelesaikan solusi dari orang-orang sekitar gitu. Kalau mereka sampai mau, berarti oh mereka percaya sama bisnis kita. Berikutnya, sampai bisnis kita udah mulai jalan, udah bisa jualan betulan gitu ya, mau ekspansi, muncul seeding round. Ini biasanya pergi ke venture capital gitu. Nanti dari seeding round, kita kembangin lagi, oh udah bisa buka cabang nih. Series A, ini investornya lebih sophisticated biasa, mintanya lebih banyak, data harus lengkap, bukti-bukti harus ada. Nah, dari series A selesai, funding lagi, jadi korporasi. Korporasi levelnya, ini sebetulnya ada, tapi nggak masuk di grafik ini ya. Big company itu salah satunya korporasi. Levelnya mungkin kayak Tokopedia gitu ya. Baru nanti mereka mau IPO. Nah, kenapa stepnya gini? Karena IPO itu secara aturan harus punya 300 investor at least. Atau 500 kalau mau papan yang paling atas gitu. Jadi jumlahnya banyak. Sebelum mereka bisa percaya sama kita kan, kita harus buktiin dulu gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu perjalanannya sebelum kita bisa IPO. Next. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandangnya investor.
gimana sih investor bisa invest ke satu perusahaan. Yang pasti kalau investor lihat itu valuasi namanya. Valuasi itu caranya ada 4. Satu itu dari DCF, itu discounted cash flow. Dia menghitung cash flow yang akan datang. Terus kita hitung kalau hari ini cash flow ini ditarik ke hari ini ya, kira-kira nilainya berapa. Bayangin kalau bisnis ternyata masih belum untung, otomatis DCF ini nggak berguna. Kita lihatnya dari income approach. Dia jualan barang nih, kita bisa hitung dong dari enterprise value dibagi EBITDA, earning before interest, tax and depreciation and amortization. Artinya pendapatan dikurangin beban-beban lainnya sebelum bunga bank dan macam-macam. Kalau ternyata itu masih negatif, kita ngitungnya dari ongkos aja, cost approach. Ini orang keluarin modal buat apa aja sih? Asetnya ada berapa gitu? Tanah, bangunan, atau apa? Itu di cost approach. Nah, kalau sampai itu masih nggak bisa, ya udah berarti bisnisnya not a good deal. Ada cara lain, itu market multiples. Dia di-compare, dibandingkan dengan perusahaan lain yang udah IPO gitu. Kira-kira seperti itu view-nya untuk valuation. Next. Nah, berarti udah ready to take off. Itu makanya saya kasih gambar roket di sini. Kita bisa nggak take off gitu dengan startup kita sekarang atau bisnis kita sekarang. Next. Seperti kalau kita bicara beneran mau keluar angkasa, nggak sesimpel itu. Kita butuh bikin roket dulu ya. Makanya untuk IPO itu prosesnya sangat panjang. Kalau lihat di situ, di sini ya, ada dari awalnya pre-IPO. Pre-IPO structure itu sebelum kita masuk ke bursa filing. Ini dari pengalaman saya, itu udah butuh persiapan yang sangat banyak. Dari audit buat keuangan misalnya, legalitas, itu harus semuanya rapi, pajak, dan semua yang berhubungan dengan administrasi itu harus rapi gitu ya. Data juga. Yang masalah berikutnya juga biasanya dari struktur organisasi gitu. Ada bisnis yang cukup besar, tapi mungkin struktur organisasinya masih terlalu kecil. Itu harus diperbaikin. Dari situ mulai masuk ke preparasi pertama. Ini waktu pertama kali dia datang ke bursa kayak, izin bursa, saya mau IPO nih. Itu butuh apa aja? Satu, due diligence. Jadi bursa sendiri dan OJK biasanya ngecek, ini perusahaan bener nggak sih? Saya mau lihat kantornya ada apa enggak. Secara perjanjian, dia punya nggak kantor itu, atau sewa nggak, bener nggak di situ. Harus dibuktikan. Itu salah satunya di due diligence. Yang lainnya juga bisa dicek dari legalitas, terus keuangan juga, ini data keuangannya betul nggak gitu. Biasanya audit 3 tahun ke belakang, dan lain-lainnya. Jadi yang everything yang dibutuhkan oleh bursa dan OJK untuk membuktikan bahwa bisnis ini tuh beneran ada, kasarannya begitu. Berikutnya, namanya kita mau IPO, kan mau jualan ini ya, saham kita ya. Itu butuh cerita. Cerita apa? Kenapa saya mau IPO? Kenapa saya butuh dana Anda? Kenapa saya yakin kalau dana Anda, dana yang masuk ini saya bisa pakai untuk mengembangkan bisnis misalnya. Itu juga butuh dibuat dulu. Dan itu tidak bisa asal tulis gitu, harus dibuktikan dengan data dan angka. Disinilah biasa orang-orang seperti saya membantu perusahaan, itu sebagai penulis research report. Berikutnya juga butuh IPO structure, ini penting. Karena pada saat kita mau IPO, harganya berapa, jumlah sahamnya berapa persen yang mau kita lepas ke publik misalnya. Lalu di dalam perusahaannya sendiri, apakah ada divisi yang kurang menguntungkan? Perlu nggak kita tutup atau perlu tetap kita lanjutkan gitu. Itu semuanya di structure. Lalu ya tadi research report itu mirip dengan equity story, dan valuasi yang terakhir. Sebelum kita jualan, namanya kita mau menawarkan produk kita ke umum, ya kita harus buka harga gitu salah satunya. Jadi disitulah muncul valuasi untuk menjelaskan apa itu, kenapa harga kita seperti itu. Setelah ini semuanya selesai, baru kita masuk ke tahap berikutnya. Kasih ke OJK Bursa, mereka bilang, oke,
ini ada perusahaannya, harganya berapa, nggak langsung ditawarin masalahnya. Harus dengan bursa itu dan OJK masih digali lagi lebih dalam. Itu masuk ke step berikutnya. Itu di mana betul-betul harus datang ke investor, terutama investor yang bisa dibilang istilahnya ada anchor investor atau investor yang besar gitu ya. Coba ditawarin dulu. Kalau responnya mereka negatif, kadang bursa juga nggak berani gitu. Nanti kalau IPO ternyata gagal, yang kena juga nama bursa gitu, salah satunya. Terus butuh juga effort untuk roadshow, keliling. Itu biasa kalau ada yang pernah ikut IPO, sebelum-sebelumnya itu manajemen bisa presentasi di umum, masuk ke berita. Itu salah satunya. Baru setelah itu selesai semua, ada pendanaan mulai masuk, terjadilah listing gitu. Listing selesai baru post IPO. Nah, jadi setelah IPO pun itu bukan artinya oke, beres, saya udah IPO, tugas saya selesai. Enggak. Karena setelah IPO kita masih harus ada relasi dengan investor. Di situ makanya ada investor relations. Jangan kaget kalau lihat ada saham yang baru IPO langsung turun drastis. Itu biasanya karena nggak ada planning yang berikutnya ini, nggak ada setelah IPO itu mau ngapain. Biasanya harus komunikasi juga ke media, menjelaskan kenapa mereka IPO, lalu update-update-nya apa, sesuai nggak dengan bisnis plan waktu mau IPO dilakukan, dana yang dipakai berapa, itu semua dilaporkan harusnya. Nah, disitulah investor relation mulai bertugas gitu ya. Nah, post IPO planning itu juga tadi salah satunya pengembangan bisnisnya, apa yang mau dilakukan gitu. Nah, oke, next. Jadi intinya, walaupun kita tahu prosesnya panjang, tapi paling nggak dari sekarang kita harus mulai siap. Siap apa? Kita harus tahu apa sih yang dicari oleh investor tadi selain valuasi. Satu, ya selain valuasi kita bisa dijelaskan, valuasi kita bisa juga under value. Itu menarik. Contoh tadi strateginya Airbnb. Daripada dia kasih harga 36.000, udah nggak apa-apa turun setengah, kelihatannya diskon 50%. Tapi di satu sisi itu sebetulnya masih cukup menarik. Nah, untuk supaya bisa terlihat under value, itu ada dua cara. Komponennya kan under value itu harga dibagi sama value-nya sendiri kan. Berarti antara kita maximizing value, naikin value, sehingga dengan harga yang sama kita kelihatan murah, atau yang kedua Airbnb, value-nya tetap sama, harganya yang diturunin gitu. Pengennya sih yang pertama, lebih enak. Karena dana kita dapat lebih banyak kan. Kedua, ya nggak boleh ada legal case. Sebisa mungkin jangan sampai, karena banyak banget bisnis di Indonesia udah IPO, ternyata mereka banyak legal case, akhirnya ditutup gitu bisnisnya, atau nggak bisa doing business gitu. Akhirnya jadi saham 50-an. Itu investor paling anti makanya. Terus perusahaan juga harus banyak inovasi. Kenapa? Karena kalau bisnis kita itu setelah IPO atau waktu kita bikin startup ini nggak ada hal yang baru, cuma doing the same thing terus-terusan, investor juga takut bisa kemakan zaman, saingan muncul gimana gitu kan. Terus cash flow management, ingat punya bisnis, kita pegang uang gitu ya dari investor cepet ya, gede gitu. Keluar masuknya tolong dijaga. Kenapa? Cash itu adalah darah dari perusahaan. Kenapa? Begitu cashnya habis, berarti kita bisnisnya harus tutup, nggak bisa operasional lagi kan, gitu. Next, untuk kita juga harus punya organisasi yang bagus ya, kayak tadi saya bilang struktur organisasi, karena dengan punya organisasi itu, struktur organisasi yang bagus, investor itu percaya. Bagus itu gimana? Orang-orangnya mungkin punya pengalaman, orang-orangnya bertanggung jawab, ada track record, itu membuat orang lebih percaya. Dan yang berikutnya kita harus punya data itu semuanya recorded. Kenapa? Pada saat suruh kita buktiin, bisnis you kayak apa, pokoknya untung, itu paling nggak bisa investor. Paling nggak bisa. Harus kasih jelasin misalnya kayak, oh ya Pak, kita bulan ini bisa jual sekian banyak unit dengan harga sekian. Bulan depan kemungkinan bisa naik karena kita ada dapat kontrak dari sini dengan harga sekian, misalnya gitu.
jangka panjangnya kita akan target dengan produk seperti ini. Jadi everything recorded, bisa dibuktikan, dan datanya itu bisa dibilang lengkap gitu ya, nggak cuma sekedar high level, tapi juga sampai detailsnya. Lalu yang investor suka terakhir adalah produk dan jasa kita itu unik, nggak ada yang bisa niru. Bukan berarti beda dalam arti tidak sama ya. Tidak sama itu bagus, tapi kalau memang sama, cuman beda market, dan mereka nggak bisa ambil market kita, itu juga cukup bagus sebetulnya. Nah, kalau diperhatikan, itu huruf depannya ya, undervalue itu, no legal case, itu kalau kita ambil semuanya digabung jadi unicorn gitu. Itu singkatannya supaya ingat apa yang dicari oleh investors. Next. Oke, jadi kita dengan udah tahu itu, siap nggak jadi unicorn yang to the moon? Makanya kan tadi naiknya naik roket ke luar angkasa. Oke, next. Jadi untuk siap jadi unicorn yang to the moon, kita harus start dulu. Dari mana? Satu, kita perhatikan governance. Kita punya startup, kira-kira manajemennya bagaimana? Satu itu. Kedua, bisnis model kita bagus nggak? Profitable nggak? Punya moat nggak? Moat ini tadi yang unik, jadi nggak ada saingan. Berikutnya, skalanya bisa perbesar nggak? Scalability. Jangan sampai bisnis kita itu mau digenjot dana berapapun, nggak bisa gede. Contohnya apa? Anda buka warung, Anda sendiri yang masak, Anda sendiri yang jualan. Mau dikasih 1M, suruh buka cabang, belum tentu bisa. Kecuali kita udah kepikiran, oh saya nawarinnya sistem franchise. Franchise ini dengan dana 1M kita bisa bikinin gerobak, bisa training orang-orang nih yang belum pernah kerja, kita training. Terus kita bikin monitoring system, taruh di mana kita bisa lihat, oh hari ini buka nggak, jualannya berapa banyak. Itu scalability bisnisnya. Berikutnya financial, harus healthy. Kayak tadi saya bilang, cash itu adalah darah dari perusahaan Anda. Jadi kalau bisa, ya Anda manage baik mungkin dana tersebut, jangan sampai mati duluan, bisa dibilang gitu ya, kehabisan darah, mati gitu. Dan ini yang tadi saya tekankan awal-awal adalah sustainability. Pada saat Anda bikin bisnis, tolong pikirannya adalah sustain. Artinya adalah jangka panjang sebisa mungkin bisnis ini jalan terus-terusan, continue. Jangan cuma buat 5 tahun atau 3 tahun aja view-nya, tapi untuk terus-terusan. Di situ investor baru tertarik. Ini yang bisa Anda lakukan sekarang. Next. Jadi, perjalanan, ini saya ambil quotes ya, perjalanan 1000 langkah, 1000 mile, itu kita mulai dari satu langkah dulu. Ini pepatah dari kitab Tao Te Ching, gitu. Kira-kira semoga ini bisa membantu sharing dari saya, dan saya kembalikan lagi ke